Selamat siang, nama saya Novi Puspitasari. Pada kesempatan kali ini saya akan lakukan presentasi tentang bagaimana Pancasila lahir sebagai dasar negara Indonesia. Kita tidak sekedar menyebut tanggal atau nama komite, kita mengikuti jejak gagasan besar yang tumbuh melalui dialog, kompromi, dan tekad bersama untuk merdeka. Mengapa tema ini penting untuk generasi muda? Karena ini adalah nilai-nilai yang lahir dari proses kemerdekaan berkehendak bersama, persatuan di tengah perbedaan, dan keadilan bagi seluruh rakyat, yang masih relevan dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan kita. Bagian pertamanya ada BPUPK, yakni adalah sebuah titik awal perumusan dasar negara. Pada tahun 1945, Indonesia berada di momen krusial ketika kemerdekaan sudah di depan mata, tetapi perlu dirumuskan dasar negara yang akan menjadi landasan bernegara. BPUPK dibentuk sebagai wadah resmi untuk menyusun dasar negara itu. Sidang-sidangnya dipenuhi diskusi panjang dari tokoh-tokoh nasional yang berasal dari berbagai latar belakang, yang meskipun berbeda pandangan, sepakat bahwa negara baru perlu dibangun atas fondasi kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial. Nilai Pancasila yang lahir pada tahap ini mencakup ketuhanan yang Maha Esa, persatuan Indonesia, kemanusiaan yang adil dan beradab, demokrasi melalui musyawarah, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pelajaran yang utama yang bisa kita peroleh adalah kemerdekaan tidak lahir sendiri, ia tumbuh dari dialog terbuka, saling menghormati, dan komitmen bersama demi kebaikan bangsa. Bagian kedua ada Piagam Jakarta yang mengarahkan konstitusional sebelum kemerdekaan. Setelah BPUPK, tantangan berikutnya adalah merumuskan arah konstitusional yang jelas sebelum proklamasi kemerdekaan. Piagam Jakarta ini lahir sebagai kerangka dasar yang mencoba menjembatani aspirasi berbagai kelompok agar negara tetap berdaulat, menghormati hak asasi manusia, dan menghargai kegeragaman budaya serta keyakinan. Nilai Pancasila yang terpancar pada tahap ini adalah ketuhanan yang Maha Esa sebagai landasan hidup bernegara, kebebasan berpendapat, serta toleransi terhadap perbedaan. Pelajaran yang bisa kita peroleh adalah kemerdekaan tidak bisa dijaga tanpa ruang dialog inklusif dan saling menghormati perbedaan. Keberagaman bukan ancaman, melainkan kekuatan warga negara. Bagian terakhir, kita memiliki PPKI dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Di sini adalah titik klimaks konstitusionalnya. Setelah kemerdekaan secara resmi diproklamasikan, PPKI dibentuk untuk memastikan arah negara secara konstitusional. PPKI menetapkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai bagian dari konstitusi, sebuah momen yang menegaskan persatuan bangsa dan cita-cita kemerdekaan sebagai hak bersama seluruh warga negara. Nilai Pancasila yang tercermin di tahap ini mencakup gotong royong dalam membangun negara, komitmen pada keadilan sosial, serta tekad menjaga kedaulatan bangsa. Pengesahan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 melalui PPKI merupakan wujud nyata bahwa kemerdekaan lahir dari persetujuan dan kerjasama berbagai elemen bangsa. Pelajaran bagi generasi muda dari refleksi yang sudah dibahas serangkaian lahirnya Pancasila yang tadi adalah bahwa kemerdekaan bukan hak otomatis, ia lahir sebagai melalui dialog, kerjasama, dan komitmen pada kemanusiaan untuk menjaga persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa cara praktis untuk mengaplikasikannya diantara lain adalah: pertama, kita melakukan partisipasi aktif dalam diskusi, kelompok belajar, atau komunitas dengan sikap terbuka, mendengarkan pandangan berbeda, dan mencari solusi bersama. Kedua adalah mengedepankan persatuan saat menghadapi perbedaan pendapat, hindari polarisasi, serta berusaha melihat masalah dari berbagai sudut pandang. Yang ketiga adalah melakukan kontribusi pada komunitas melalui kegiatan sekolah, kegiatan sosial, atau inisiatif yang meningkatkan keadilan sosial bagi teman-teman sesama pelajar. Terima kasih telah mengikuti presentasi singkat saya tentang proses lahirnya Pancasila melalui BPUPK, Piagam Jakarta, dan PPKI. Semoga gambaran bagaimana nilai-nilai dasar negara tumbuh lewat dialog dan kerjasama dapat menginspirasi kita semua untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam kehidupan sehari-hari.